Mustika Kamal Hai. dan Putra Ramadan. Halo semuanya. Menyenangkan kita pulang capek, ada mereka, kita ada yang dikangenin gitu. Jadi kamu Ternyata naksir tuh- bapaknya dulu baru anaknya gitu. Religius ya. Yoi. Ternyata Iya, walaupun drummer ya- band metal religius loh. Harus. Dia sangat soleh soalnya. Zen, desta pakai mulut, dia udah bisa Udah main. tahu itu bukan ke snare mam gitu kan. Itu kick doang mam gitu ya. Kalau dilarang malah jadinya Jadi menjadi pelan-pelan. Enggak, malah kalau dilarang tuh Jadi justru pelan-pelan bohong. pelan-pelan bohong. Jadi Iya. cabut ke sini ternyata ke situ. Kita mau buka apa? Kelas drum rencananya. Itu masih wishlist sih. Hai, selamat datang kembali di Potret Podcast Telkom Regional 3 ya. Di sini kita bakal ngebahas obrolan yang penting and interesting dan juga pastinya mudah-mudahan bergelimang haha. Bergelimang haha ya, bukan bergelimang harta. Bergelimang haha. Di bawah fun, di bawah santai meskipun yang datang di episode kali ini orang-orang penting ya. Waduh. Penting banget nih. Amin gitu ya. Ini Bilang orang-orang penting. penting di mata anak-anak mereka. Iya, Mereka pasti. ini Benar. adalah sepasang suami istri dan ayah dan ibu dari anak-anak mereka. Berarti Yes. mereka adalah orang yang penting kan. Soal menikah ya guys. Menikah itu kan gampang-gampang susah. Untuk menjalin rumah tangga itu kan gampang-gampang susah. Gampang buat yang udah ada jodohnya, susah buat yang jomblo. Kayak siapa tuh? Aduh ya inilah. Dan sekarang Reza di Sastra udah ditemenin sama Mustika Kamal Hai. dan Putra Ramadan. Halo semuanya. Apa kabar guys? Alhamdulillah sehat. Saya baik. Sehat Ya, dia walafiat. lagi baik banget. Reza gimana? Saya Sehat? sehat kalau jasmani ya. Kalau rohani kan gak kelihatan, Iya, gak iya, nampak iya. gitu. Kalian Bisa. sibuk apa nih sebagai suami istri dan musisi juga yang lagi aktif-aktifnya bun gitu? Aku lagi sibuk sama Candy, kan project baru sekarang. Jadi lagi kemarin abis rilis juga lagu baru Sibuk sekitar. kejar FYP. Iya benar. Ngejar FYP TikTok. FYP. Jadi lagi sibuk bikin konten juga di Yoi. sosmed. Gitu. Terus sekarang lagi mikirin buat project tahun depan nih kan udah akhir tahun kan. Mau project tahun depan kira-kira gimana tahun 2022. Jadi Sibuk lah ya, sibuk bisa lah dibilang bikin- banyak yang di bikin handle. decknya nih. Oh, Pusing deh pokoknya. Kalau Sekalian Putra sama nih? anak kalau aku. Ya, sama sih karena Berkill kan baru bisa dibilang baru mulai jalan lagi setelah Kemarin. diterpa badai yang cukup kencang. Udah lama nih nggak diterpa badai yang kayak gini nih gedenya. Jadi Berkill udah mulai stick together lagi, putusin buat jalan lagi dan kemarin 2 hari yang lalu ya, tanggal 18 kita baru rilis single terbaru buat announcement formasi terbaru Burger Kill sama masih ya, ada gitu ya. dan ngasih tahu kalau Berkill akan tetap lanjut gitu. Jadi planning ke depannya masih banyak lah, makanya rada hektik nih sekarang nih waktunya. Ini aku jadi ke bawahnya ingin korek-korek soal Burger Kill kayaknya Iya, lagi hot banget ya. silakan. Formasi baru, karya baru, terus kemarin sempat dapat badai ya, kehilangan sosok yang sangat Sangat penting. penting gitu kan. Bukan hanya di Berkill, di khusus Industri musik Indonesia industri ya. underground, Underground. Indonesia nasional. Iya, benar. Tuh. Tapi sayangnya temanya nggak ke situ. Iya. Jadi gue yang nyesel sendiri. Ya, ada Putra tapi nggak ngobrolin Burger Kill gitu. Ya sedikit-sedikit aja ya, Sedikit lah, tipis-tipis aja. tipis-tipis bocor. boleh ya? Boleh. Boleh lah ya. Menarik soalnya ini kan. Tapi Tika dan Putra ini menikah udah dari kapan berarti? 2017. 2017. Berarti udah Mau 4 masuk tahun 5 lah. tahun ya. Mau masuk 5 tahun. Nah. Udah dikaruniakan Dua dua anak. anak. Yang satu tuh Zain itu kan, Iya. yang sering diposting itu. Usianya sekarang udah 3 tahun, setengah. 3 tahun setengah. tahun. Ah, Yang si adiknya? Adiknya Hawa 1,5 tahun. udah lengkap ya. Cowok, Alhamdulillah. cewek, gitu. Pokoknya udah Pas tutup banget. buku. Tutup pabrik langsung.
Oh udah. Capek mau KB ngurusnya. aja. Kalian kan Nggak musisi lagi. bukan Ya PNS. itu. Kenapa harus KB? Enggak itu gara-gara musisi. Waduh, ntar dulu deh. Udah cukup kayak 2. Ya belum tahu ya 5 tahun ke depan. Enggak, ya enggak, kan? Kalau aku masih belum tahu ya 5 tahun ke depan. Kalau obrolan rumah tangga di sini ya. Enggak, yang Blow lain up. sama yang lain aja kalau Kan mau tambah emang mah. pengennya itu kan dari Ya, sama yang lain aja kemana. Yang lain aja kalau mau nambah enggak. Gua udah cukup 2 capek. Liar. Nah itu tuh. Apa keluar kata capek mengurus anak kan berarti bisa dibilang tanggung jawab yang besar ya. Iya. Dari anak itu. Terus kalian ini adalah seorang musisi atau seniman. Gimana sih menyikapinya? Tanggung jawab orang tua yang kalian juga masih muda ya secara usia gitu. Dan udah punya tanggung jawab membesarkan anak yang sekarang udah 2 gitu. Gimana tuh ngebagi konsentrasinya? Kalau kita sih lebih ke gini. Misalkan kemarin sih ya, ini nggak tahu karena BK udah mulai sibuk lagi. Kan kemarin Papanya udah pergi-pergian lagi nih. kemarin kan juga lagi PPKM gitu kan. Pandemi. Jadi pandeminya lagi begitulah. Jadi si BK kan lebih banyak istirahatnya. Jadi kita gampang bagi waktunya kayak pas lagi pandemi tuh Candy ini tuh justru lagi apa ya dibilangnya? Lagi produktifnya buat rilis. Gitu. Jadi anak-anak bisa nitipin ke dia. Putra yang lebih aktif Aku ngurus ke Jakarta, anak-anak. aku recording. Jadi ngurus anak Puput. Ganti-gantian, tapi kalau Puput ke studio, ya aku yang ngurus, Yang harus ngurus anak. gitu. Nah, sekarang BK lagi Udah mulai lagi. udah mulai lagi. Candy-nya pun. Candy-nya juga lagi. Iya. Apa? Begini juga Sibuk-sibuknya. sama kita minta tolong aku telepon mama kan mama di Aceh. Aku telepon mama ke Bandung dong, minta tolong dulu nemenin anak-anak. Jadi kita sekarang bisa kerja gitu. Oh gitu, tidak seperti sih. terlihatnya. Iya. Jadi saudara-saudara, mertua adalah kunci. Yoi. Ternyata, oh kalian membocorkan Orang itu tua jadinya adalah kayak kunci. Nggak, awalnya sebenarnya tuh tadinya kita nge-hire ART juga. Cuma Iya. nggak lama kan, apalagi nyarinya kan susah. yang cocok itu. Yang cocok, yang gimana pendekatannya sama anak kan kita liatin dulu. Sempet sebelum mama kesini tuh kita sama ART dulu. Ya, sempat juga kita berdua sebulan doang. ya. Sebulan ya sama. Iya, sebulan doang sama ayah. Sebulan doang. Gak bisa, emang akunya juga belum siap sih kalau misalkan Berbagi sama ruang sama orang asing untuk mendidik anak ya. Heeh. Maksudnya kan karena Iya benar. usia apa dibilangnya formatif ya dari 0-5 tahun Iya. balita bahkan sampai dia Golden dewasa. age Ah, mereka, betul. golden age masih butuh perhatian dari kita. Seenggaknya kalau misalkan sama mama kan mereka sama neneknya kan Masih relatif ya, masih masih- satu darah, masih apa ibaratnya touchingnya tuh masih Ilmunya masih iya, maksudnya masih seguru cara mendidik, ilmu ya. cara mendidiknya masih mendidiknya. sama gitu kan. Beda sama Orang asing. orang lain Oke. gitu. Itu jadi ngakalinnya ya menghadirkan yang membantu ya masih Iya, dari, dari keluarga, kerabat juga Yes. gitu ya, orang tua. Tapi untuk musik atau kayak kreativitas kalian sendiri nih, ada orang yang di saat udah punya tanggung jawab apa peran baru dalam hidup, let's say ada yang separuhnya sebagai seniman, separuhnya sebagai karyawan. Iya. Kalian kan separuh seniman, separuh orang tua nih. Iya, Iya. heeh. Ngaruh nggak sih ke kreativitas kalian? Enggak. Aku enggak. Kamu enggak tahu deh. Enggak sih kayaknya. Enggak. Di bagian kreativitas enggak. Cuma mungkin di bagian Produktivitas. produktivitasnya itu akan Iya, kalau ngaruh kita lah. di rumah. Gitu. Jadi ya itu semenjak udah punya anak, produktivitas di rumah buat masalah musik tuh Iya. kita bagi 2 waktunya biasanya. Jadi jam pagi sampai siang gitu anak-anak sama Tika. Iya, malam. Ya malam sama. Jadi ngedit video apa segala macam tuh siang lah. Siang. Malamnya gantian kita. Gantian kalau dia masih sanggup setelah main sama anak-anak, anak-anak tidur dia lanjut lagi. Jadi kreativitas tuh nggak berkurang, energi yang jadi Iya. dibatasi gitu Iya. apa yang namanya di manage, dibagi-bagi ya waktunya, energi dan waktu. Jadi takut. maksudnya. Tapi menyenangkan. Menyenangkan. Aku Kita nggak lihat. mau ini, nggak mau menyalahkan ya. Menyenangkan kita pulang capek, ada mereka, kita ada yang dikangenin gitu. Pas lagi kita keluar gitu ya, udah teh kayak kemarin.
ini kayak kita udah keseringan keluar deh. Iya. Gitu. Kita harus punya waktu untuk mereka. Ya, habis itu langsung pikiran gitu kan, kasihan Kepikiran, juga kan kasihan di ya, rumah terus ditinggalin sama mertua. Sama neneknya. Ini kita nggak gitu. keluar-keluar bawa anak-anak deh. Jadi pas ada hari liburnya bawa main. Gitu. Nah ini kan berarti justru keluarga itu jadi sumber apa ya, inspirasi atau motivasi juga Betul, kan. betul. Terus kan yang namanya hidup ya, nggak selalu mulus-mulus gitu. Bener. Ada aja mungkin friction gitu, cobaan atau keribetan-keribetan. Dan itu biasanya kalian membutuhkan satu sama lain kan sebagai support system gitu. Kayak tadi bagi-bagi waktu. Ada lagi nggak sih selain pembagian ngurus anak? Apa misalnya kayak Apa tuh? Nggak ada sih, paling pembagian waktu yang main ya jaga ya. Terus nggak ada sih selebihnya. Selebihnya nggak ada. misalnya kalau Tika tuh kalau lagi capek banget butuh dipijitin misalnya ada nggak sih yang kayak kalau itu gitu-gitu? iya Oh, itu lah, udah ada. pasti. Itu udah ada Itu udah sendiri pasti. orangnya. Ah udah. Itu udah ada yang sendiri Pakai tukang orangnya. pijit. Enggak. Oh Nggak, tukang enggak. Iya pijit maksudnya dia di kalau antara kalian berdua gitu saling Iya, saling iya. menguatkannya tuh kayak gimana Iya aja gitu. Gitu. Kita yang lebih Check sering out aja apa yang di keranjang Shopee dia. Oh. Itu jawaban yang gua tunggu Check out aja maksudnya. ya, apa yang di e-commerce-nya tuh. Nah, kan sebagai istri capek lelah butuh yaitu support dari putranya ternyata udah Sama sih dia juga gitu. Jadi gue juga selalu ada yang selalu dimasukin keranjang kan. Jadi biar aja nih biar dia kepo. Jadi kalau megang HP, kalau dia lihat kan pasti dia kepo nih apa aja sih di keranjang. Udah terus aku ganti-gantian check out. aja tuh. so sweet ya. Support sistemnya beliin-beliin. Iya gitu, terus- Wishlistnya dikabulkan gitu ya. Nah, itu kan juga yang jadi sebuah sistem yang bikin kalian makin kompak terus meskipun lagi ribet-ribetnya urusan karir dan rumah tangga jadi kayak tetap apa sinergi gitu kan. Yes. Bumbu-bumbu itu loh yang Iya. bikin yang jomblo gitu. Support system. Iya benar. Pas Tika lagi sibuk banget dengan kerjaannya dia, kan gue yang jagain anak-anak. Nah pas habis dia beres baru dia yang gitu Handle. ya beliin apa ngasih ini kamu udah thank you ya udah Thank jaga-jaga you udah gitu. jaga anak-anak. Sebaliknya gitu. Gitu. Oh, so sweet Terus ya. kalau misalkan pas kita lagi berdua gitu, anak-anak misalkan udah tidur, kita ada waktu ya kita nonton ya di rumah ya. Ya kan gitu. Nonton, Tapi main itu jarang game. sih. Ya. Walaupun Itu sih jarang yang dikangenin tapi itu yang ah, dikangenin tapi nonton berdua, nonton berdua. main game sendiri itu kangen banget. Tetap butuh me time ya. Draining juga cukup lumayan ya nyedot energi membesarkan anak itu ya. Tapi kan ini sekarang pengen ngebahas soal romantisnya, romantisisme yang diangkat ya. Aku tahu Putra ini kan bandnya metal ya gitu kan. Kayaknya Ini pertanyaan pasti ketika seperti enggak. Wah sepertinya jauh dari romansa gitu dari karya-karyanya kan. Iya. Lebih ke rebel gitu, resistance gitu, lirik-lirik yang membangkang gitu kan ya. Kalau Candy mungkin masih ada unsur-unsur romantisnya kayak gitu-gitu. Karyanya Mm-mm. nggak ada. Nggak ada juga? Enggak. belum ada ya malah. Belum ada, tapi bakal bikin sih. Nah. Gitu. Cuma sampai saat ini sih nggak ada. Jadi kamu romantis nggak ke suami gitu? Romantis Bentuk nggak ada? romantis. Kalau kamu. Tika iya, Kalau dia enggak. aku mah enggak. Kalau gue mah enggak pasti. Semua Nggak orang juga udah nggak tahu apa-apa itu. kalau mau di-spill juga nggak apa-apa. enggak, kalau Puput Ini enggak. takut merusak image sebagai drummer Enggak band lah. metal. Enggak, itu Enggak semua orang lah. juga udah Kita tahu harus sih. apa adanya, guys. Semua orang udah tahu juga itu pasti ya bisa dilihat lah. Bisa kelihatan Puput bukan orang yang romantis. Oh, kalau Tika romantisnya gimana? Dia harus tanya ke dia dong. Oh iya, Tika romantisnya Dia gimana? tuh? ngerasain. Di luar dia yang check outin barang gue mah care. Kayak Karena kalau di compare gue sama Tika mah lebih care Tika Oh. ke antara kita berdua ya. Gitu. Yang Care-nya lebih itu sih. mengayominya Iya. gitu ya. Uduh, lau ya. Wah, lebih batu kali ya. Jadi kayak lebih nggak tahu apa? Nggak peka. Nggak peka Oh, lah. iya. Misalkan kayak gue lagi capek banget, terus Cowok banget butuh- lah ya. kan Beliau kita- nih. kalau Nggak sih cowok aneh aja gitu. Sama cewek. Jadi dulu tuh yang mempertemukan kalian tuh musik atau gimana sih?
Musik. Musik. Ya terakhir ketemu yang waktu dulu gitu ya, kita sempet nih Tika sama Putra ini masih di Jakarta domisilinya, cuman pernah Sempet manggung main ke di Bandung gitu. Iya. Ketemu gua kan kalian masih masing-masing ya. Udah pacaran. pacaran. Oh, udah pacaran, pacaran. tapi belum suami istri. Belum. Oh, jadi gitu. Dari komunitas musik gitu ya. Ketemunya dari Tapi kenalnya nggak dari skena gitu. Ya, kebetulan. Jadi tuh kita tuh di satu scene tuh kebetulan ternyata. Kalau pertama kenalnya tuh bukan gara kita anak band berdua. Iya. Ketemunya kita kamu ketemu papa aku duluan ya. Iya, aku ketemu bokapnya dia dulu kan. Jadi Jadi kamu ternyata naksir tuh bapaknya dulu baru anaknya gitu. Maksudnya iya, gimana? jadi ternyata orang tua kita tuh satu Satu SMA, SMA. satu angkatan. Kan Ayahnya sama di kita Aceh. satu SMA, satu angkatan lagi. Jadilah Jadi kayak pas ada reunian reuni, sekolah, gue gak ikut waktu itu, Tika yang ikut. Nah, Ikut. disitulah kenal sama orang tua duluan. Aku nyanyi sama papa waktu itu. so sweet banget. Gitu. Terus dia cerita, si papa tuh cerita, anak om ada loh yang tinggal di Jakarta gitu. Main Apaan ini? drum sama Sunrise bandnya katanya gitu, session playernya Killing Me Inside katanya gitu. Wah, kayaknya cocok nih kalau ditemuin. belum kepikiran. Itu belum. Jadi ada temen yang apa merch guy-nya si Killing Me. Killing Me Inside. dulu emang Ngejembatanin. kita tuh dulu ngajar pramuka dulu ngajar pramuka, dan si merch guy-nya ini barengan kita ngajar. Jadi dia tuh sering banget cerita tentang Killing Me Inside, sedangkan kita nggak tahu. Nggak tahu sumpah. Maksudnya tahu. Parah. Tahu Killing Me Inside, cuma nggak tahu orang-orangnya. Ya pasti kan kita tahu kan ikoniknya siapa gitu Iya, kan. iya. Beliau gitu ya. Ya cuma nggak tahu siapa-siapanya sampai ke dia kan mana tahu gitu kan. Ya udah akhirnya gak lama si mereka ada formasi baru, terus launching kan. Nah dapat undangan, jadi datang, disitulah ketemu dia. Ya di situ ketemu orang. Langsung ketemunya, anaknya Pak Mul. Langsung kenal bokap. Aduh, bawa bokap kayak bagi rapot bawa bokap. Itu kan launching benting. Tapi romantis ya maksudnya. Ya dipertemukan gitu, akhirnya ternyata cocok dan sekarang jadi support system satu sama lain. Kebanyakan kan teman-teman kita gitu yang berkeluarga banyak yang berhenti bermusik. Ya kan? Iya. Banyak banget gitu yang malah Jangan berhenti berkarya. berkeluarga ya, dapat kerjaan aja bisa berhenti musik. Ini gimana sih kalian kayak kekeh harus stay dengan industri musik atau tetap berkarya gitu? Yang bikin kalian kita nggak akan berubah haluan meskipun kita udah di fase hidup yang berbeda gitu. Kita tuh beruntung orang tua kita tuh dua-duanya seniman dari dua pihak. Seniman dua-duanya. Jadi dari pas pertama kenal aja sampai akhirnya nikah itu karena keluarga udah setuju duluan saling. Jadi keluarga gue setuju karena udah kenal keluarganya Tika juga kayak gitu. Jadi pas keluarga putusin akan diofisialkan, ya udah mereka nggak akan ngoceh sana sini, nggak ngericuin sana sini masalah profesi kita yang akan datang nanti gimana. Jadi pas karena kalau bokap udah pasti setuju lah, gue kan emang pengennya jadi musisi profesional. Nah karena ketemunya keluarga Tika yang sesuai gitu, maksudnya sepemikiran, jadi ya nggak ada problem sih masalah profesi ke depannya akan gimana. Jadi putusin buat nikah, jalanin tetap profesi yang udah kita Mulai gitu, cicil yang lagi jalan. dari kecil gitu. Itu ternyata ya guys jawabannya kenapa mereka bisa stick atau kekeh dengan apa jalan yang dipilih ya, karena support system ngaruh banget gitu. Mungkin banyak orang yang menyerah di tengah jalan karena tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Karena doa orang tua juga kan yang akan melimpahkan rezekinya dari atas, kok nggak Religius Yoi. ya ternyata. Walaupun Drummer band metal religius loh. harus Dia sangat soleh soalnya. Waduh. banget. Solehnya bukan dalam artian rajin sholat ya, maksudnya Oh berarti sholatnya nggak rajin. Sholat aku Jumat sama maghrib mah. dia patuh banget sama orang tua. Iya. Dia soleh banget. Gue nggak bisa bokap misalnya nyokap bilang ini masalah rambut aja, gue dengerin banget
orang tua. Nasihat Karena orang tua iya, sangat didengarkan ya. masalah rambut aja nggak perlu masalah profesi Dia gue. paling takut kalau sama omongan orang tua tuh. Sama sih, gue juga orang Iya. kayak gitu. Jadi yang harus ditakuti itu adalah omongan orang tua. Iya, Tua bisa kalau udah bisa nikah, kejadian kalau udah soalnya. nikah omongan istri udah vital lah itu mah. Ih, keren ya. Soalnya omongannya apa? Apa? Bisa kejadian kalau Berbisa ya? bisa Berbisa. banget. Berbisa. Jadi jaga-jaga tuh. Hayang. Jadi Iya, takut ya pasti. punya istri ya? Enggak, justru ngelihat kalian gitu, Oh, gitu. punya satu sama lain menjadi pemberi support gitu. Di luar itu juga ada orang tua atau keluarga kerabat yang memang mendukung juga. Jadi jalannya lebih dimudahkan, dan apalagi kalian percaya kalau nasihat orang tua itu mujarab Iya. gitu ya, doa orang tua yang menyelamatkan Serius, kita itu di beneran sini gitu kan. Apa dalam hidup ini ya. Jadi lampu ya, jadi guidance gitu. Iya. Keren banget nih. Tapi penasaran juga nggak sih cara parenting? Let's say kita bilang kalian ini papa mama rock and roll lah gitu ya. Bukan yang bapak kerja pagi gitu kan Iya, berangkat, iya. Pulang sore sore, ada ah. gitu kan. Kalian mungkin jam kerjanya atau sibuknya tuh random gitu kan ya. Betul. Rock and roll. Gimana nih cara parenting kalian? Untuk benar-benar make sure anak ini kebutuhan akan Kasih kasih sayangnya. sayang, psikologisnya gitu kan terpenuhi. Kalau kebutuhan dasarnya udah pasti jadi tanggung jawab utama gitu kan. Benar. Gimana tuh? Kalau aku sih parenting aku sih ke gimana ya bilangnya? Kita lebih apa Nggak tahu adanya ya. Gak tahu kalau kamu gimana. Tapi kamu baik-baik aja sih kayaknya parentingin si Iya, anak. kalau dia ke anak lebih tegas. Tegas. Kalau aku sih ya baik-baik aja Kan gitu. Nggak parenting instagramable juga. nah Parenting orang dulu Iya. dia gitu. ada orang tua kan zaman sekarang yang masih muda gitu memaksakan anaknya untuk mengikuti jalurnya, misalnya dari kecil udah diperkenalkan mungkin sama musik. gitu. Kalian kan gitu nggak? Kalau kita enggak, kebetulan kita emang kalau aku gini, Aisyah, waktu Zen ya, waktu Zen yang kelihatan kan Zen nih yang yang udah ngikutin, kelihatan. yang ngikutin puput gitu Karena kan. usia Zain mungkin boleh dimention ini udah tiga tahun tahun setengah. setengah. Kalau Awa masih Masih 1 tahun setahun setengah setengah. gitu. Nah, waktu Zen itu aku tuh pas hamil namanya anak pertama kan, si adik juga sih, cuma excited banget kan kalau hamil anak aku pertama. akan jadi Iya, ibu aku jadi gitu ya. ya kan gitu kan. aku Terus berkembang biak. gitu ya. aku dibelek. Iya. Ya. Terus pas lagi hamil itu aku tuh doa terus. Doa si Zen tuh aku kasihin headphone di perut, Biar dikasih dengerin. ngaji-ngaji ya gitu kan. Nggak Terus Burger lagu- Kill, nggak? Nggak lah. Pusing duluan pusing di sini ya. Di dalam udah Udah gini-gini. Jadi aku apa namanya? Kasih doa gitu ngaji-ngaji, terus kasih juga lagu-lagu klasik. Abis itu aku doanya gini, semoga anak ini menjadi anak yang apa ya, yang berguna gitu. Terus jadi anak yang soleh. Terus aku bilang juga, aku pengen banget deh anaknya tuh kayak bapaknya, bisa main drum. saking Gitu. sayang sama bapaknya nih Gitu. ya. Anaknya pengen Gitu, ngikutin pengen juga banget deh. bapaknya. Kayak ada mimpi aja gitu. Dan pas umur 4 bulan, kan lahiran di Aceh. Terus pindah ke Bandung, bawa dia ke Bandung. Si BK pas banget lagi ada manggung. Nah, kita bawa soundcheck ya. 4 bulan kan itu? Apa 5 bulan ya? Enggak. Itu Umur tuh berapa ya itu ya? 4 bulan. 6 bulan kali enggak? 6 Ya, bulan. pokoknya lupa deh aku umur berapa itu. Pokoknya pertama kali. Oh iya. Iya kan, 4 bulan. 5 bulan ya sebelum aku tur ya. Ya, pertama kali dia lihat apa? Burger Kill gitu, soundcheck gitu kan, ada drum gede, terus lihat dedinya lagi yang main ya. Kayaknya Daddy kalau in action ya. kalau Zen tuh dari kecil udah kelihatan dia. Kayak antusias ngeliat Dediku idolaku lah pokoknya. Iya, kalau Zen Dia gitu. gitu. Makanya semua perilakunya dedinya banget. Oh. Jadi
semenjak dibawa itu didudukin di drum, udah kayak ngerti aja. Langsung ngikutin aja. Kayak ngerti. Terus Jadi kalian gak maksain Enggak. Zain harus suka enggak, apa, nyampe kesukaannya apa. aku bilang gini sama Pupet, Dad, ini tuh dia udah ada bakat loh di sininya dia nih, di darahnya dia, aku bilang. Ada apa merek, Bakat. ada merek, ada stick merahnya, drum. darah merah. Gua kira ada merek stick drum nih. Vincent gitu ya. Enggak, aku bilang gitu. Dad, si Zen ini udah ada bakat di darahnya dia gitu. Jadi kita nggak perlu paksain, tapi kembangin aja. Aku bilang, kalau dipaksain belum tentu dia mau lagi nanti main drum. Jadi jangan dikasih pressure, tapi biarin Ya, dia tumbuh dibiarin dengan aja gitu. kecintaannya dia gitu ya. Itu Karena- tuh. Sorry, karena dia sendiri kalau dikasih beat, misalkan Zen, desta pakai mulut, dia udah bisa Udah main. tahu itu bukan ke snare mam gitu kan. Itu kick doang mam gitu ya. Dia udah bisa tahu gitu. Bisa tahu dia dari Hebat cara ya. kita ngomong pakai mulut. Misalkan Puput bilang, Zen coba beatnya begini, dikasih tahu dia langsung bisa. Dan itu tidak dipaksakan yang Iya, penting itu ya. anugerah ya. Iya. Anugerah buat Zen. Mungkin dari doa aku juga kan, doa orang Pasti tua dong, gitu. doa ibu ya. Ya, nah, kalau si Ade ini belum kelihatan sih, tapi sekarang deket-deket ini lagi antusiasnya mungkin karena ngelihat abangnya main drum, jadi lagi sering megang stick juga. Megang Terus saya sendiri nyanyi. Tapi itu ya, berarti Ada 3 drummer di rumah pusing. yang gua dapet mereka orang tua rock and roll ini nggak memaksakan keinginan ke anaknya, bebas mau jadi apa aja, cuman buah nggak jatuh jauh dari supermarket. Gitu kan, maksudnya ya karena Zain menemukan ayahnya melakukan yang dicintai gitu, mamahnya kayak gimana ya, akhirnya dia juga mencintai hal-hal Iya, seperti itu ya. Maksudnya faktor apa ya, lingkungan ya, udah ya nature and nurture gitu loh, ngeliat mama papanya ya. Kalau anak tuh kan suka tantrum ya, yang namanya anak kecil gitu suka punya keinginan yang random aja, nggak bisa dilarang gitu, tiba-tiba Apalagi udah ada adeknya. tiba-tiba tantrum gitu, ngamuk gitu ya, ya bayi gitu atau anak kecil, itu kalian menenangkannya gimana? Menenangkannya kalau kita lagi sabar, ya sabar. Kita diemin. Kan emang sebenarnya anak tantrum itu harus didiemin. Justru biar mengekspresikan aja ya? Gitu katanya sih ya. Jadi ya kita diemin. Tapi kalau emang kitanya lagi capek juga, ya bisa Dikonfront. ya namanya manusia kan, jadi bisa meledak juga gitu. Kayak gimana tuh biasanya menenangkan kalian untuk menenangkan diri dan menenangkan anak, kayak gimana? Ngasih yang dia suka sih. Kalau yang mama ngasih yang dia suka. Misalnya dia kan suka vitamin yang Manis-manis, gummy candy gitulah bentukannya. apa kalau bahasa Sunda tuh ngupahan ya, kayak apa ya, ngupahan ya Mas ya, ngupahan ya. Kalau yang Snack nangis, lah. ya kayak gitu. Kasih snack, dia suka snack, dia suka nyemil, kita kasih Mau semua. ngambil Kalau dia ini, nggak mau mau, ini, gitu. bawa jalan aja keliling komplek. situ. Biar energinya ke salurin gitu ya, ke distract juga. Oke. Itu udah tugasnya Puput kalau udah kayak gitu. Kalau Ntar udah juga tantrum. habis ngamuk tidur deh. Iya, capek pasti. Capek kan soalnya. Nah itu tuh dinamikanya punya baby tuh ya. Jadi buat teman-teman yang belum menikah, ngelihat orang di Instagram pamer anaknya yang lagi bahagia, bro, Jangan dibalik percaya itu, sama media sosial, bro. anak tuh bisa nangis, bisa tantrum, bisa bangun tengah malam, ya kan? Itu tuh hal-hal yang butuh kita dedikasi juga ya untuk membesarkan anak. Karena kita pengen pasti anak kita nggak kekurangan apa yang mereka butuhkan selama masa pertumbuhan itu kan. Kok terdengar aku seperti suara ayah ya, aku belum jadi ayah ya. Udah ayah Udah able manggil berarti. ayah gitu. Aduh, takut. Aduh. Itu kita lihat dulu pertanyaan dari netizen. Nah ini kita ini menjelang 2022 ya, membahas tentang BM atau wishlist. Kan tadi masing-masing nih suka kalau keinginan barang itu di shopping chart gitu ya, di checklistin, bisa dihadiahi oleh satu sama lain. Nah di 2020 ini nggak hanya barang gitu ya, apa sih yang mungkin lagi BM gitu, lagi pengen diincar di tahun depan, 2022. tahun yang baru ini.
Apapun Apapun. wishlist. Iya. Oke. Kalau aku masih fokus di Candy sih. Candy. Gitu. Biar tahun 2022 lebih sukses lagi sama apa sih? Albumnya beneran kejadian gitu kan, soalnya dari kemarin pengen album belum jadi kan, masih single dan rencananya 2022 mau rilis album. Itu ya. Jadi wishlist BM-nya ya. lebih di karya dan karya as a musician gitu ya. Kalau Puput? Wah, keadaannya semoga cepat membaik karena semuanya berawal dari situ sih wishlistnya. Karena wishlist pengen tour lagi, apalagi kemarin udah ada announcement Wacken Open Air Festival di Jerman, udah announce Berkill salah satu band yang main di line Repeat up-nya. order ya, berarti kan Apa? Wacken Open Air sebelumnya juga kan pernah. Udah 2015 waktu Ya, itu. aku Ini punya main tuh aku kaosnya. main kedua main kali kedua ya itu balik lagi, semoga keadaannya cepet ngenahan lah. Kondusif lah gitu ya. Biar berarti BM-nya tetap di karya ya. Nggak melenceng jauh-jauh kemana gitu. Kalau bareng-bareng pasti banyak. Kan ada tuh musisi yang mungkin tiba-tiba BM kayak pengen memulai bisnis gitu atau Ada det kita. Ada lah ya. Aku sih yang ada bisnis, pengen tuh? pengen bisnis. Pengen bisnis apa? Kita mau buka apa? Kelas drum rencananya. Itu masih wishlist sih. Kemarin udah nanya-nanya. Ya tinggal direalisasikannya aja. pengajarnya beliau langsung. Gitu. Iya. Keren bro. Pengajarnya ya Rencananya ini. mau joinan bareng AGB. Oh gitu. iya betul. Padahal aku wishlist tour, nanti ngajar gimana dong? Aku Jadi keliling dong, dunia loh. Mudah-mudahan ya itu salah satu wishlist juga bocoran nih buat teman-teman mungkin ya nonton yang hadir di podcast ini karena memang mengidolakan abang yang sana bisa bergabung nanti di sekolah drumnya boleh. ya. Oke. Kalau mau private juga boleh. Private. Bisa. Aku mungkin belajar juga ngadu lagi persiapan Idul Kurban gitu. Terus ada juga equipment. Oh nggak ada nih BM equipment dalam gear gitu. Gear Kalau barang nih yang pengen didapetin. ada. Aduh, Candy aku ada. Aku Nggak tahu deh. paham sama alat musik tapi kita coba mengerti ya guys. Kita coba. Oh, gue malah equipment pengennya nggak yang berhubungan drum sih, lagi nggak pengen berhubungan drum karena lagi kebetulan pengen banget rezeki bass. buat drumnya lagi bagus. Ada Alhamdulillah mana-mana semuanya ya. dikasih, ada yang support. Pengennya beli bass sih satu lagi. Karena kemarin dari mana kita beli gitar terus. Iya. BM-nya beli gitar. Lagi ngasih proposal ini sebenarnya ke aku. Oh, pengen Ini dibeliin barusan bass. ngomongin lagi ngasih proposal. Ini tuh sambil Dingwall. minum air. Dingwall NG2 yang 5 senar. Tuh itu. Ya mari silakan lihat harganya. Aku sih males. Aku sih males juga ya. Nanti jadi membanding-bandingkan uang yang kalian keluarkan untuk alat musik ternyata Ya, ya. tapi aku males sih kalau misalkan ngeluarin uang segitu. Ayo lo. Silakan nabung aja dia. Silakan nabung sendiri ya, Put. Kalau Tika ada apa untuk Candy-nya equipment tambahan? Apa det kemarin namanya? Behringer apa? Behringer, lupa lagi namanya. Pokoknya kayak apa sih synthesizer gitu lah. Analog synthesizer. gitu rencananya. Jadi biar manggungnya makin Komplit ya. wah gitu. Makin komplit. Yang diinginkan itu Iya. manifest gitu ya. Apa yang ada di kepala, gue tuh ingin manggung seperti ini tuh terrealisasi gitu ya. Itu kalau Burger Kill, kalau ngebahas Burger Kill nanti nggak berhenti. Iya, banyak tuh. Jadi 3 jam ya. Oke. Dan udah banyak mungkin Yang bahas Burger Kill. bahas Burger Kill. Sekarang bahas Candy nih sedikit ya. Ngebahas Candy sendiri personilnya Tika. Ical itu di Jakarta. Di Jakarta. Dia sekalian apa? Music director, gitaris juga. Pokoknya Dan Puput. Tapi kalau Puput apa ya? Dibilang opsional. Session player. Session player. dan support system. Iya, support system. Karena ya kadang kita kalau misalkan bikin lagu juga untuk drum-drumnya pasti isian drumnya atau apa yang kurang pasti dia yang koreksi kadang-kadang. koreksi, ya. Kita lebih itu ya sharing ya gitu ya kayak gitu. Ih, seru banget ini support system yang pasti nih. Banyak orang ngiri gitu. Kok bisa nemu apa yang namanya sebidang ya, sefield gitu. Jadi Iya. saling
mengisi gitu loh. Aku juga bersyukur sih sebenarnya dapat Ya dia. pastilah. Makanya kita kalau belanja kebutuhan pribadi kayak misalnya beli instrumennya, beli gitar, Pasti kepake sama berdua gitu ya. pasti diizinin. Iya. Karena nggak mungkin nggak diizinin. Kecuali di mall Iya. tadi. Kecuali kalau pengen beli motor, pengen ganti velg mobil, nah itu susah tuh, itu gitu-gitu susah. tuh. Kalau pengen beli gitar, beli apa instrumen musik yang berhubungan dengan Super musik, mudah ya. apapun itu, Cepet banget. kalau ada duitnya beli aja, Beli aja. gitu. Karena kita udah kepikiran ini tuh invest. Ya. Buat kedepannya gitu. Kalau kita alatnya kita jaga. Terus kita emang selalu beli alat yang jarang gitu ya, yang rare sukanya. Kebanyakan kan? Kalau gitar ya, Ya gitar, bass tuh yang rare gitu. Dan nambah apa ya, kecintaan dan apa namanya, kalian juga melakukan itu jadi lebih seneng gitu kan. Iya. Alatnya lebih lengkap kayak gitu-gitu. Oke, kalau mau rakit motor, wah susah tuh. pengen beli. Ganti mobil susah tuh. Susah. BM yang cowok susah tuh. Susah lagi mau rakit motor mau ngapain sih? Tinggal beli aja udah jadi. Itu pemirsa rumah tangga, inilah yang real. Ya, yang kalian lihat di sinetron, di FTV itu nggak real. Apalagi di sinetron yang wah so sweet kayak gimana? Enggak selamanya kayak gitu ya. Akan ada negosiasi. Nggak selamanya berangkat harus cium kening dulu. Enggak, kadang ya berangkat aja. Cabut aja. Cabut aja. Ini realitanya yang harus dihadapi oleh mungkin teman-teman yang berencana juga berumah tangga atau berkeluarga ya. Pengen dong dapat saran, advice gitu dari kalian yang sudah memulai menjadi apa papa mama atau suami istri di usia yang muda gitu. Buat teman-teman yang mau menikah, apa nih? Wejangan, do and don'ts, kamu dulu. do and don'ts. Iya. Apa yang harus dan apa yang jangan. Do-nya saling ngerti, saling percaya sih. Ya itu Saling paling ngerti, saling penting. percaya, terus saling support juga mimpi-mimpinya pasangannya. Dari emang mimpi sebelum kalian jadian sampai nanti udah akhirnya menikah, tetap disupport aja. Itu sih 3 poin itu. Don'ts-nya? Don'ts-nya apa ya don'ts-nya? Ada kan? Jangan menikah karena kamu capek kerja, misalnya kan ada yang kayak gitu. Banyak loh teman-teman yang aku mau nikah, aku capek kerja. Mungkin cewek Aku- kali ya. Karena soalnya- cewek-cewek kerja kali itu. Iya sih ya. Aku nggak tahu sih. Kalau soal menurut aku nikah itu menyenangkan. Sudah. Menyenangkan kan tidur ada yang temenin. Halal lagi. Iya kan. Oke. Terus kalau kita lagi sedih ada yang temenin. Ada support, ada yang supportnya. mendengarkan. Ada yang dengerin. Ada, berarti ada teman cerita. Itu yang harus. Jadi kamu sebelum Iya, menikah aku nggak kamu tahu, harus maksudnya jangan menikah karena apa? Aku nggak tahu. berarti yang harus dilakukan sebelum nikah, kamu harus rela mendengarkan pasangan, Iya, dari pengertian. gitu. belajar itu dulu aja. Yang penting jujur. Jujur. Jujur itu yang paling penting. Mau usaha, mau jualan, mau nikah, kuncinya jujur. Hidup harus jujur gitu ya. Kita Karena soalnya kalau udah jujur pasti bakal ada kepercayaan. ya, soalnya kita dari dulu kalau berantem tuh nggak pernah masalah kepercayaan sih. Iya. Masalah ben-benan aja. Jadi aku nggak suka tuh sama personal kamu yang ini tuh. Ya, berantemnya gara-gara itu doang. Langsung tahu kan yang mana? Kayak gitu. Jadi kayak nggak pernah kamu Ih, kita baliknya baru sama kenal. siapa? Aku nggak pernah ada di dunia musik. Aku dunia ini komunikasi. Aku host podcast. Aku nggak bermusik. Aku. Jadi nggak pernah apa ya? Kayak dia aja ya, misalnya manggung di luar kota, udah pasti tidurnya sama teman sebandnya, udah nggak peduli yang itu itunya mah nggak peduli, karena ya Percaya. sama-sama touring, sama touring band, Udah tahu apa ketemu yang akan banyak dilakukan. orang, ketemunya nggak selalu cowok, pasti ketemu cewek. Jadi yang masalah kepercayaan yang itunya mah udah di luar aja. Trust issue sudah nggak kayak ya udah tahu dia habis manggung mau kemana gitu. Kalau dipikirin Iya sih. malah nyiksa batin gak sih? Jangan cemburu buta ya. Soalnya dulu kita pernah di masa itu. Puput Pastilah. pernah di masa cemburu buta, aku pun pernah di masa cemburu buta, kita udah pernah Dua-duanya banyak yang menggilai ya kan, pada bertalenta, populer ya. Tapi makin kesini ya itu sih. Karena percaya itu terus saling support mimpinya, cita-citanya, kebanyakan dunya kalau di
kita. Iya. Dons ya, Donsnya sih jangan menikah kalau belum punya pacar aja ya. Iya benar itu. Donsnya. Mau nikah sama siapa ya kan? Jangan Ya, nikah lah. kalau Nggak ada calonnya. sama orang yang nggak serius. Kalau aku gitu karena aku tuh gini, waktu pas sebelum pacaran sama Putra, aku tuh bilang sama dia kan nanya dulu, kenapa masih sendiri gitu. Ya karena aku tuh kalau punya pacar, aku pengennya serius. Gitu. Nggak taunya dia beneran serius gitu. Gitu guys. Nggak tahu dia beneran ini. Jangan Jadi nikah sama dia yang menganggap bercanda. omongan aku itu jadi komitmen. Keren banget. Gitu. Putra ternyata nyalinya besar ya. Besar banget Hebat. sih. Salut kok. Nggak tahu deh dia nih nyesal apa enggak. udah diatur tuh mah. Asik. Asik. Diatur. Ya, rock and roll, baby. Asiknya udah diatur itu mah, tetap sok cool gitu ya. Betul, betul. Tapi gue jadi ngefans ke cara mereka, maksudnya menjalin komitmen ya, ternyata percaya gitu, saling support, tetap menjaga cita-cita gitu ya, satu sama lain, mimpinya harus tetap dikejar. Itu guys pesannya dari podcast episode kali ini, dan donsnya ya jangan sama orang yang kalau Nggak serius. Sama kalau udah nanti kamu contohnya aja ya, dia misalnya ngerokok nih, suruh berhenti ngerokok itu mah. ngelarang-larang gitu. Ngelarang. Biarpun Itu gua mah. nggak ngerokok ya, biarpun gua nggak ngerokok, kalau pasangan udah larang-larang rokok, apalagi sampai udah dibeli dipatahin itu nggak asik sih kayaknya. Itu tuh bisa diubah sih. Dari hal kayak gitu aja, misalnya kita bahas rokok dari hal kayak gitu aja sih. Jadi Nggak perlu hal sebenarnya besar. harus menerima benar-benar apa adanya gitu loh ya. Kayak apa? Pulang malam. Iya sama kayak gue dulu juga masih sering pulang malam gitu, nongkrong di bar gitu, sampai akhirnya Tika udah jenuh banget. Dia nggak ngelarang lagi, udahlah sok aja. Terus akhirnya Jadi dia capek gue aja nggak enak kan. Tapi dia capek Oh, iya, sendiri, iya. nemu Oh, juga ya udah deh. capeknya. Jangan dilarang, biarin aja nanti sadar sendiri. Soalnya aku udah Kalau dilarang malah jadinya jadi menjadi-jadi. pelan-pelan, enggak, malah kalau dilarang tuh Jadi justru pelan-pelan bohong. pelan-pelan bohong. Jadi Iya. cabut ke sini ternyata ke situ. Jadi itu beneran banget tuh. Itu jadi buat yang ya itu, maksudnya harus jujur. Jujur dan terbuka ya. maksudnya. Terbuka mau kemana. Komunikasi yang paling penting. Dan ya komunikasi yang Komunikasi, percaya. nggak controlling berlebihan gitu, iya. nanti satu pihak ngerasa tercekik Iya, tinggal iya, dia, ya. iya. Dan Makasih itulah ya. jadinya ada Ini kebohongan. masukannya Thank you loh. jadi lebih berhati-hati aku. Terus kalau ini selintas saja untuk menutup episode kali ini. Oh udah, cepet banget ya. Udah lama-lama banget. Kita maunya tadi 5 jam di sini. Janganlah, kita ngebahas BK kalau 5 jam boleh. Kita Ada yang mau ditanyain lagi? ya ini untuk keep kontak gitu, biar ini penonton potret nih, karena seneng misalnya sama idenya Tika dan Putra untuk sebagai sepasang suami istri parenting kayak gimana, biar mengenal kalian dan mungkin konten-konten yang lagi kalian coba tumbuhkan juga, platform mungkin sosial media apa aja yang lagi kalian jalanin selain tadi Candy and of course Burger Kill gitu ya, apalagi tuh Apa ya? Nggak ada ya, itu aja. YouTube channel kalian YouTube ada channel. nggak? YouTube channel ya, Puput paling. Tuh Ya, Apa semuanya sih masih lagi- berhubungan sih. Semuanya masih berhubungan dengan karir yang dijalanin sih. Iya. YouTube channel Puput nih apa? Puput Puce sama kayak sosial media yang lainnya. Itu isi-isinya technical Isinya drum, ya technical vlog. itulah edukasi tentang bermain drum. ya bermain drum sih. Terus vlogs juga karena kan Berderkill kalau bikin show recap atau tour recap itu mungkin yang lebih bagian bandnya aja. Jadi kalau yang di channel gua bagian di luar band-bandannya gitu. Main-mainnya, Main-mainnya. yang krunya. Yes. Nah, buat teman-teman yang pengen kan penasaran sama hal itu ya tinggal larinya ke channel yang itu. Kalau Bunda nih kan tadi katanya sebelum kesini juga sibuk ngedek konten-konten Iya. di sosial media gitu. Berarti Ya itu Tika buat Candy.
Candy. Buat Candy. Buat Tikanya sendiri, perasaan Tikanya juga aktif bikin TikTok, joget-joget. Enggak. Sejak kapan? Enggak. Sejak kapan? Oh itu Oh itu bukan Tika ya. Aku salah berarti. Kapan? Nggak kan tadi dari misinya Puput kan ingin mengedukasi drama-drama lain di luar sana yang ingin lebih kenal sama situasi di belakang panggung gitu kan di channelnya. Kalau Tika sendiri nih dari sosial media atau platform yang kamu punya tuh ingin misinya tuh apa sih? Ya kalau sosial media pribadi aku pasti ke anak-anak. Influencer sih Tika ini kayaknya sekarang. Mak-mak, influencer mak-mak. Influencer mak-mak. Iya, bener. Parenting ada. Ada terus. Soalnya kebanyakan yang di IG aku pasti nyariinnya Zen sama Hawa gitu. Udah mulai dapat fans gitu Iya. anak-anaknya. Oh si Zen mah baik banget. Zen paling banyak sih. Ade mungkin karena baru. Baru belum. Itu jadi Ya, jadi YouTube kalau kamu misalkan kita nggak update sehari itu udah mana Ade mana abang gitu. Mereka udah sebut sendiri abang mana Ade mana. netizen bisa kayak gitu ya ternyata. Itu di @mustika kamal kalau Instagram. Ya, tapi anak-anak sebenarnya ada juga kita bikinin, sengaja aja kita bikinin kalau misalkan Nah mereka. Tika tuh biasanya yang bikin konten edukasi anak-anak tuh Tika. Jadi parenting yang mengedukasi kayak membaca, nulis itu Tika. Gitu. Kalau yang bagian profesi ke bapaknya. Gitu. Lengkap ya. Sekarang apa yang teman-teman harapkan mudah-mudahan dapat ya dari obrolan kita di episode kali ini. Amin. Dan kedepannya bisa kalian lebih erat sama mereka dan sama aku juga. Jangan lupa di follow Instagram @rzhdisastra, Reza Disastra, nulisnya disatuin, jangan dipisah. Udah lain ribut ya. Kalau yang ribut dipisah. Thanks banget. Thank you guys. Aja. thank Udah you, mau mampir Aca, ke sini. thank you. Kita ngobrol-ngobrol soal musik mungkin di lain kesempatan ya tentang band dan karya-karya Yeah. dari mereka. Thank you banget udah Siap, mampir ke makasih sini banyak dan ya. sharing-sharing pengalaman sebagai mom and dad dan juga rockstar ya kan. Itu dia episode kali ini. Terima kasih banyak teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Mohon dimaklumi karena kita manusia biasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.